cinta, harap, takut. Ada yang beribadah kepada Allah cuma karena kecintaan, tanpa takut, tanpa harap. Itu orang-orang sufi ya. Lihat mereka mengatakan, kami bukan pedagang beribadah karena mengharap. Kami bukan budak sahamba sahaya beribadah karena takut. Tapi kami beribadah kepada Allah karena cinta. Itu sufi. Sebalik itu ada juga yang beribadah kepada Allah karena terlanjur mengharap, tapi mereka hilangkan rasa ketakutan. Itu Murji'ah. Pelaku dosa besar di surganya Allah, tidak mungkin masuk neraka. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Murji'ah. Ada yang beribadah kepada Allah tanpa rasa kecintaan dan tanpa harapan, tapi mereka mendominasi rasa ketakutan. Itu Khawarij. Pelaku dosa besar, sudah dia bukan muslim lagi. Kenapa dia melakukan dosa besar? Allah akan menghukuminya. Dia bukan muslim, keluar dari Islamnya, keluar dari imannya. Khawarij. Coba kita lihat di masyarakat kita, benih-benih ini ada, Pak. Menanamkan ketakutan, di mana-mana ditanamkan ketakutan. Fenomena hari ini muncul banyak ustaz akhir zaman yang selalu menanamkan ketakutan. Ini besok kiamat, besok keluar Mahdi, besok keluar Ya'juj Ma'juj. Semuanya 2021. Itu keluar semua itu. Padahal Anda lupa hadis baginda Rasul tentang kejayaan Islam akan kembali lagi itu lebih dahulu dibandingkan keluar Mahdi, lebih dahulu dibandingkan keluar Ya'juj Ma'juj, lebih dahulu dibandingkan keluar Dajjal. Kita akan menaklukkan Romawi, kita akan menaklukkan orang bermata sipit, kata baginda Rasul dalam hadis yang sahih. Kita akan kembali menaklukkan Persia. Itu sebelum keluar Dajjal, sebelum ini, sebelum itu. Berikan harapan untuk umat kita ini sudah banyak hilang rasa harapan. Mereka dipenuhi dengan ketakutan. Yang PKI Karatatago, komunis di semua tempat sekarang luar biasa, dipenuhi rasa ketakutan. Anda lupa sangat banyak hadis baginda Rasul. Umat ini akan terus berjaya. Diberikan harapan oleh baginda Rasul. Rasul itu dalam kondisi sulit justru memberikan harapan. Berangkat hijrah baginda Rasul, kepalanya baginda Rasul itu dihargai dengan 10.000 ekor unta. Dengan Abu Bakar As-Siddiq dituntun oleh Abdullah ibn Quraywid, pemandu hijrahnya baginda Rasul. Di tengah jalan datang Suraqah ibn Malik, mengejar baginda Rasul. Tersungkur kudanya, mengejar lagi, tersungkur kudanya. Tiba-tiba Rasul mengatakan, ya Suraqah, mendekatinya. Bagaimana menurutmu kalau kedua tanganmu itu akan mengenakan pergelangan tangan Raja Kisra Persia? Orang Arab Badui datang dengan baju yang kumuh, rambutnya penuh dengan debu. Tiba-tiba diberikan harapan oleh baginda Rasul, tanganmu itu akan mengenakan pergelangan tangan Kisra, kepalamu akan mengenakan mahkota Raja Kisra. Rasul sedang dikejar, itu kepalanya 10.000 ekor unta dihargai. Tapi beliau masih sempat memberikan iming-iming, memberikan harapan. Di masa Khalifah Umar ibn Khattab, kaum muslimin bisa menaklukkan Persia, mahkota raja, harta raja, semuanya dibawa ke Madinah. Umar teringat hadis baginda Rasul, di mana Suraqah? Datang Suraqah dari dusun sebagai orang Arab Badui, baju compang-camping, rambutnya berdebu. Umar mengatakan, ini mahkota raja, pakai. Karena Rasul sudah mengatakan, pakai. Ini pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, pakai. Dipakai. Tertawa Umar, kelihatan gigi gerahamnya. Orang Badui yang kotor mengenakan pakaian raja. Harapan. Ini yang hilang dari umat kita. Dipenuhi dengan rasa ketakutan. Samping ini ibadah.
Puta ibadah lam dajjal kadi kemata. Umat ini akan terus berjaya. Dan kita pilarnya. Dari pendidikannya, dari ekonominya, dari ibadah kita akan terus berjaya. Semua hadis baginda Rasul, kita akan menaklukkan itu pasti dan sangat kita yakin akan kita lakukan. Ini ibadah tadi. Jangan penuhi rasa takut. Khawarij. Kalau cuma modalnya mengharap, itu murji'ah. Buat aja sesuka hati, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Buat, nggak ada rim-rim. Maka kita harus ada cambukan dua tadi. Cambukannya harap, cambukannya takut. Kalau dua cambukan ini ada, ibadah kita sempurna. Tiba semangat sekali. Muncul rasa takut, kita kuatkan. Muncul rasa harap, kendor semangatnya. Muncul lagi, cambuk lagi dengan ketakutan neraka, cambuk lagi dengan azab Allah, cambuk lagi dengan ketakutan, muncul lagi, naik lagi semangatnya.